des fois tu ne m'entends pas. Comme un écho qui s'évapore dans l'univers. Halo, kembali di Autonex dengan Audi dan gue masih ada di Paris karena untuk Olimpiade 2024 yang didukung oleh Toyota. Dan di samping gue ini adalah Toyota APM, bukan ATPM, tapi ini APM, Accessible People Mover. Mobil ini cuma dibikin 250 unit dan cuma boleh jalan di Paris. Ada beberapa hal unik yang mau gue share di video ini. Cek terus video ini. Je meurs, tu vois pas. Je meurs, tu vois pas. On meurt. Kita lihat detailnya ya. Jadi mobil ini adalah sebuah mobil full EV. Dia bisa dicas dalam waktu 5 jam, range-nya sekitar 100 km dan kecepatan maksimum sekitar 20-an km. Dan ini sebenarnya versi 2.0, jadi sudah ada versi 1.0 yang mau dipakai di Olimpiade Tokyo. Nah, tapi ini di desain eksteriornya itu mereka memberikan beberapa hal yang sangat Perancis, sangat Paris. Sangat Paris kalau orang bilang. Pertama ini, desain fascianya dirubah dikit ya. Di sini kayak ada aksen segitiga tekstur gitu ya tuh, kelihatan kan tuh? Itu mengingatkan sama piramidanya di Louvre. Di Museum Louvre yang terkenal itu memberikan aksen gini khusus untuk si versi APM yang dipakai di Paris ini. Dan di pattern joknya ini sendiri, kalau kalian lihat lagi nih, ini mirip dengan pembagian blok-bloknya di kota Paris. Jadi kalau di Paris blok-bloknya itu disebut arrondissement. Nah, ini mereka bikin kayak petanya Paris. Jadi memang unik ya, beberapa sentuhan-sentuhan itu dibikin khusus untuk mobil ini yang hanya ada di Prancis. Dari segi eksteriornya sendiri, dia mengotak, benar-benar mengotak banget. Lebih mirip kayak mobil-mobil konsep ya, tapi masih ada sen, masih ada spion. Bannya ukurannya dia pakai 155/65 ring 14. Ditutupnya aslinya bannya kaleng ya, peleknya ditutup doang sama dia. Flat floor, baterainya di bagian bawah. Terus semuanya terbuka. Di sini juga dia bisa tutup ya. Ini bisa ditutup kayak gini nih. Nah, ini supaya nanti orang yang di sininya itu bisa ada pegangannya atau nggak terlalu apa namanya, kayak guardnya lah, kayak pelindungnya lah. Konfigurasinya 2. Tapi bagian tengahnya ini dia bisa flat banget dan dia punya rem untuk kursi roda. Jadi kalau ada kursi roda dia bisa bikin konfigurasi dan kursi rodanya bisa di strap di bagian sini-sininya. Di bagian sininya juga dia masih bisa buat naruh-naruh barang. Dan material yang dipakai adalah material renewable. Ini material daur ulang dari sini semuanya. Interiornya sendiri sangat sederhana ya. Setirnya generik banget ini, kayak Toyota lainnya. Indikatornya cuma begini doang, ada kecepatan, ada persentase, sama ada range-nya di sini. Oke. Ada tombol transmisi ini, PRND-nya, wiper. Di sini ada hazardnya. Kayaknya nggak ada AC deh kayaknya ini ya. Ada pegangan holder di sini. Dan sebenarnya mobil ini balik lagi ya. Ini dia bukan mobil yang apa ya, mass pro banget karena cuma 250 unit dan sebenarnya nggak boleh dipakai di jalanan karena 250 unit ini dapat lisensi khusus untuk beroperasi selama event Olimpiade 2024 di Paris. Nah, di interior juga kalian bisa menemukan 2 USB dan langsung USB-C. Dan kalau kalian duduk di dalamnya ini lega banget. Orang bilang sedikit kayak naik odong-odong yang banyak di komplek. Gue nggak bisa bilang salah sih, tapi gue juga nggak bisa bilang bener juga tuh leganya. Dan pattern segitiganya juga masih ada di detail-detail langit-langitnya. Gimana menurut kalian? Di bagian belakangnya juga dia kasih kayak ala-ala spoiler gini, masih mengotak untuk mengimprove kemampuan mengangkat barangnya. Di sini ada blind juga nih, tuh bisa dipasang di sini buat ditutup. Di bagian sini juga dia ada kayak rain blind lagi nih, jadi kalau ditarik semua dia bisa melindungi dari hujan. Lampu sen lagi di belakang, ada lampu kabut juga di belakang, logo Toyota dan stiker doang nih ya, APM ya. Accessible People Mover. Beberapa minor improvement yang dilakukan oleh Toyota terutama adalah di bagian remnya. Jadi waktu di Tokyo kemarin katanya remnya itu agak sulit dibuka. Nah, sekarang mereka membuatnya dengan lebih gampang dibuka dan material yang lebih ringan. Tuh. Jadi si pengemudi yang mengemudi mobil ini itu dia bisa membuka rem ini dengan satu orang doang dan bisa ngedorong
dengan satu orang doang. Kalau sebelumnya di Tokyo, mereka butuh 2 orang untuk membuka rem ini karena akan lebih ribet. Tapi di sini mereka bikin lebih bagus, lebih simpel dan lebih gampang digunakan. Itu namanya engineering ya. Kita dapat kesempatan buat taxi ride si APM. Biasanya buat atlet, tapi kadang kita dapat izin nih. Naiknya rasanya kayak gimana? Yuk kita cobain. Wow. Naik APM, kenceng juga ya. Nih di belakang semua tuh. Lega nggak di belakang? Lega banget. Lega banget. Suspensinya decent banget loh ini. Ya, ini kita muter-muter ya. Legroomnya sadis. Ini sebenarnya masih bisa ada penahannya di sini ya. One more guys, one more. Karena kita cuma muter-muter doang, ini berasanya kayak naik odong-odong beneran. Kita muter doang soalnya. Suspensinya sih oke loh. Nggak kaku nih, kaku tapi nggak sampai yang harus digubrak-gubrak. Iya. Biar nggak terlalu itu. Ya, inilah kesimpulannya dari si Toyota APM, sebuah mobil transporter ya, urban transporter yang dipakai untuk event Olimpiade Paris 2024. Baik lagi ya, Toyota bilang sendiri bahwa ini basically baru konsep, baru 250 limited model gitu ya, belum ada homologasi segala macam. Cuman ini sangat menarik untuk mengatasi masalah-masalah mobilitas yang biasanya terjadi di kota-kota besar. Kecepatannya juga nggak tinggi, nggak butuh tinggi-tinggi, kita nggak bisa ngebut juga. Tapi ini bisa memindahkan orang, barang maupun para disable dengan mudah dan tetap aman. Gimana menurut kalian? Apakah Toyota harus membuat mobil ini menjadi versi Max Pro-nya? Atau boleh juga ya dibawa ke event-event di Indonesia? Oke, thank you udah nonton. Klik like kalau kalian suka video ini, subscribe kalau belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonomous. I'll sign off dari Paris 2024. Thank you.